Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah anak sekolah Minggu pada saat ini. Apa kabar adik-adik di rumah? Shalom Inci Nova. Shalom Inci Vian. Ya adik-adik, tentunya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah adik-adik, bagaimana dengan situasi saat ini? Masih COVID ya Enci? Iya. Nah, tentunya adik-adik kita jangan sering keluar rumah kalau tidak penting. Jaga kesehatan, Iya. jaga kebersihan di rumah. Rajin apa Enci? Iya. Rajin cuci tangan. Dan anak-anak jangan lupa kalau anak-anak keluar rumah kita menggunakan masker. Ya. Nah anak-anak, saat ini Kota Palu masih dalam situasi COVID. Jadi adik-adik di rumah kalau tidak penting tidak perlu keluar, tidak usah ikut mama dan papa ya Enci. Iya. Mendingan adik-adik di dalam Rumah stay at home ya. ya, supaya adik-adik terhindar dari Virus COVID. dari virus COVID-19. Nah adik-adik, kita awali ibadah sekolah minggu pada saat ini dengan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik kita ulangi lagi, sekali lagi ya. Kita ulang lagu ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita akan berdoa, duduk yang sopan, semuanya lipat tangan, tutup mata. Encivian akan pandu doa pembukaan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah anak-anak sekolah minggu. Walaupun Tuhan, kami tidak bisa tatap muka, anak-anak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan akan memberkati ibadah sekolah minggu kami saat ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah kami agar supaya ibadah kami saat ini dapat berjalan dengan baik. Ini kami yang bermohon meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu
kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bercerita, tapi sebelum Inci melanjutkan cerita, kita berdoa, memohon pada Tuhan, mana Tuhan membimbing kita, memberkati kita dalam sepanjang cerita pada saat ini. Untuk itu, Inci mohon adik-adik di rumah duduk manis, tidak jalan sana kemari, dan tetap duduk walaupun di rumah, jaga jarak adik-adik ya, dan perhatikan dalam Inci bercerita nanti, sehingga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, di mana pada saat ini hamba-Mu akan bercerita, Kau memberkati hamba, memberkati anak-anak sekolah minggu GPD Penil yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar mereka selalu taat dan setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Melalui ibadah live streaming ini ya Tuhan, Kau memberkati kami semua, agar firman-Mu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan kita semua. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini Enci minta ada Alkitab. Nah, jika ada adik ada pegang Alkitab di rumah masing-masing, cerita kita pada saat ini terdapat pada Kejadian 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, siapkan Alkitab adik-adik ya. Iya. Jadi cerita kita pada saat ini terdapat pada Kejadian 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ya. Judul cerita pada saat ini, sahabat memberi damai. Jadi ingat ya adik-adik ya, sahabat memberi damai. Ya. Kata damai selalu dikaitkan dengan situasi perselisihan, pertengkaran, kecewa, ataupun iri hati. Orang tidak merasa damai ketika dirinya tidak dihargai, dirinya dihina, ataupun dirinya direndahkan. Sebaliknya, orang merasa damai ketika dia dihargai, dia dipuji, dan dia sangat disanjung. Nah, adik-adik, saat ini Enci ada wafer. Iya, Enci mempunyai 2 wafer. Tentu adik-adik lihat ya. Iya, wafer yang satu utuh, yang satu tinggal sepotong. Enci akan memberikan kepada 2 adik-adik. Ya, Enci suruh pilih.
Nah, adik memilih salah satu. Pasti adik-adik akan memilih yang utuh, yang bagus, bukan yang sepotong. Ya. Jadi karena adik-adik memilih yang utuh, yang bagus, akan terjadi saling berebut. Akhirnya apa yang terjadi adik karena saling berebut? Terjadi pertengkaran, tidak ada kedamaian. Ya. Nah, adik-adik, Alkitab mengajak kita memahami arti persahabatan yang membawa damai. Dalam cerita Alkitab ada seorang bapak bernama Bapak Abram. Dia seorang yang sangat taat pada Tuhan dan dia sangat baik hati, dia sangat rendah hati. Karena Bapak Abram percaya Tuhan itu baik dan punya rencana yang indah buat Bapak Abraham. Ya. Adik-adik, suatu hari pergilah Bapak Abram menuruti perintah Tuhan. Abram juga mengajak serta Lot, keponakannya, bersama dengan segala harta benda miliknya dia bawa. Dalam perjalanan itu, setelah beberapa waktu lama, ternyata membuat mereka bertambah kaya dan bertambah jumlah ternak-ternak mereka. Sampailah suatu saat mereka tiba di suatu tempat. Namun tempat itu tidak cukup luas bagi mereka dan harta miliknya, juga untuk ternak-ternak mereka yang begitu banyak. Lalu suatu ketika terjadilah perkelahian antara para gembala Bapak Abram dan Lot. Ya, mungkin memperebutkan mata air bagi ternaknya, juga lahan yang luas untuk ternaknya, karena mungkin lahannya tidak terlalu besar karena ternak mereka semakin banyak. Kata Bapak Abram, dia mengatakan bahwa dia tidak mau bertengkar, apalagi cuma gara-gara ternak dan tanah tempat ternaknya itu. Lalu Bapak Abram meminta kepada Lot untuk memilih lebih dulu tempat di mana Lot dan para pembantunya akan tinggal. Jadi Bapak Abram itu sangat rendah hati, dia suruh memilih keponakannya untuk memilih lebih dulu. Baru terakhir yang memang sisa tempatnya itu yang baru Bapak Abraham pakai. Nah, dan kata Bapak Abraham, biarlah saya mau hidup damai. Tempat itu kelihatan sangat subur adik-adik. Jadi Bapak Abraham tetap biar kasihkan Lot saja supaya dia senang, dia tidak ribut. Ya, karena Bapak Abraham tidak suka ribut, dia pingin damai. Ya, karena Bapak Abraham percaya Tuhan tetap memelihara Bapak Abraham. Jadi Bapak Abraham membiarkan Lot memilih tanah yang subur itu, dan dia pergi ke tempat lain yang tidak dipilih oleh Lot. Nah, Lot pergilah dengan sukacita, dia damai. Jadi Bapak Abraham senang karena menciptakan kedamaian. Bapak Abraham adalah seorang sahabat yang baik, yang tidak serakah dan tidak senang bertengkar untuk memperebutkan sesuatu. Bapak Abraham adalah seorang sahabat yang memberikan damai. Adik-adik, Bapak Abraham patut dicontohi, ya. Dia memberi teladan bagi kita untuk menjadi sahabat dan memberi damai. Dia tidak mau ribut. Pesan Enci pada adik-adik, jadilah sahabat yang selalu mau membawa damai. Jangan suka bertengkar, apalagi dengan saudara, kakak atau adik di rumah. Karena berebut mainan, berebut makanan, atau sambil nonton TV berebut remote TV. Nah, dan mungkin ada masalah-masalah yang lain. Tuhan kan mau kita saling mengasihi, belajar mengalah dan menomorsatukan kedamaian, ya. Pasti adik-adik mau kan kedamaian. Kalau ribut pasti mama dengan papa di rumah pasti marah. Terjadilah keributan, mama marah, adik-adik menangis. Jadi tidak ada kedamaian. Ya, pasti adik-adik yakin dan percaya adik-adik di sini mau damai, ya. Karena damai adalah sukacita kita, apalagi kita selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai pada saat ini adik-adik boleh sehat karena kekuatan dan itu semua dari Tuhan Yesus. Ya, adik-adik bagaimana mampu menjadi teman yang membawa damai, sahabat yang membawa damai, berdampak damai kepada saudara-saudara kita, adik dan kakak kita, mama, papa kita, oma, opa, atau orang di sekitar adik-adik. Ya, tentu seperti Bapak Abraham,
Ya dicontoh oleh Bapak Abraham, ya salah satunya. Bapak Abraham percaya dan bergantung kepada Tuhan Yesus saja, rajin berkomunikasi dengan Tuhan, bertanya, bercerita di dalam dan melalui doa, bersekutu dan pendalaman firman atau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik yakin dan percaya pada saat adik ada meminta sesuatu kepada Tuhan, mungkin adik-adik berdoa, yakin dan percaya suatu saat Tuhan akan mendengar dan menjawab doa adik-adik. Tentu adik-adik akan merasa damai sejahtera karena kasih Kristus. Dan kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus ada dalam kehidupan adik-adik, ada dalam kehidupan papa mama, oma opa, kakak dan adik atau saudara-saudara ada sekitar adik-adik, dan juga bagi enci-enci guru sekolah minggu GPD Peniel. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Enci Nova. Cerita mengenai apa tadi Enci? Mengenai Sahabat damai. iya, Bapak Abraham dan siapa tadi? Keponakannya itu adalah namanya Lot. Lot. Iya. Nah adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Enci Nova. Enci Vian ajak lagi kita menyanyi bersama-sama, adalah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak di rumah, mari kita berdoa, doa syafaat ya. Sebelum Enci tutup ibadah sekolah minggu saat ini, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami puja setiap hari, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu lah sehingga kami boleh mengikuti, melaksanakan ibadah sekolah minggu saat ini. Walaupun anak-anak mengikuti di rumah mereka masing-masing, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Nova. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Bapa, anak-anak kami yang berada di rumah mereka masing-masing, mereka dapat mendengar dan mengerti apa maksud daripada firman-Mu. Ajarlah kepada kami semua Bapa untuk bisa saling mengasihi, saling menyayangi seperti Bapak Abraham yang begitu baik, yang begitu setia kepada Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, kami bisa seperti Bapak Abraham. Begitu juga anak-anak kami ketika mereka bersama-sama dengan teman-teman baik di rumah atau di sekolah. Tuhan tolong agar supaya anak-anak kami dari kolom 1 sampai kolom 18 mereka juga bisa seperti Bapak Abraham. Mereka bisa mencari sahabat teman yang baik. Mereka bisa bergaul dengan teman-temannya dengan penuh sukacita. Bapa,
kami berdoa buat anak-anak kami dari kolom 1 sampai kolom 18. Tuhan tolong berkati anak-anak kami, baik yang belum sekolah maupun yang sudah sekolah. Tuhan, ke dalam tangan-Mu hamba mau menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak kami. Tuhan tolong karuniakan mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, agar supaya Bapa mereka bisa beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa dengan situasi dan kondisi Kota Palu, tempat tinggal kami Bapa, tempat kami beraktivitas. Kami minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kasihani kami semua, masyarakat yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini, di mana dengan virus corona Bapa, kami terbatas untuk melakukan sesuatu. Kami terbatas dengan beraktivitas kami. Baik anak-anak Bapa tidak bisa belajar tatap muka di sekolah dengan ibu guru mereka, dengan bapak guru mereka, dan kami juga sebagai orang tua untuk beraktivitas kami juga dibatasi. Oleh karena itu Bapa, kami minta pertolongan-Mu, kasihani kami, kasihani Kota Palu tempat tinggal kami Bapa, agar supaya virus corona ini bisa lenyap di hadapan kami. Tuhan tolong bagi masyarakat Kota Palu yang terdampar dengan COVID-19, yang saat ini Bapa sedang dirawat di rumah-rumah sakit yang ada di Kota Palu. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau bermohon, kami minta pertolongan-Mu agar supaya seluruh pasien penyakit COVID ini bisa disembuhkan dan mereka bisa lagi kumpul bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Biarlah ya Bapa, COVID-19 ini bisa berlalu dari Kota Palu, sehingga kami masyarakat Kota Palu bisa beraktivitas seperti masa lalu, seperti dahulu sebelum COVID-19 berada di Kota Palu. Kami rindu untuk anak-anak kami bisa ibadah sekolah minggu di gereja. Kami rindu anak-anak kami bisa belajar di sekolah mereka masing-masing. Oleh karena itu Bapa, kami minta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan akan mendengar dan mengabulkan permohonan doa kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Encik Nova yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami lewat ibadah saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dan harapannya. Tuhan tolong berkati Encik Nova bersama suami dan anak-anak. Biarlah Tuhan yang akan menyertai, menjaga, melindungi Encik Nova siang dan malam. Keluarga Encik Nova kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong memberkati kehidupan keluarga Encik Nova. Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong berkati kami Bapa, pelayan-pelayan anak-anak sekolah minggu Jemaat Peniel Palu. Tuhan tolong agar supaya kami semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga kami bisa melayani anak-anak kami Bapa dengan kekuatan yang Tuhan berikan dan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi Adri Bapa yang begitu setia melayani kami, membantu di dalam pelayanan anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan saudara kami Adri ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong berkati, sehatkan, kuatkan dia Bapa, agar supaya saudara kami ini selalu bisa membantu kami di dalam pelayanan dengan baik, dengan penuh sukacita. Tentunya saudara kami Adri punya rencana dan punya keinginan untuk masa depannya. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati masa depannya, memberkati tugas pekerjaan yang setiap hari ia lakukan. Bapa di surga, kami berdoa
buat semua anak-anak kami, kiranya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Usai dari ibadah sekolah minggu saat ini Bapak, saya dan Encik Nova akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami minta pertolongan Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing, kami boleh tiba dengan keadaan selamat. Ini kami yang bermohon meminta kepadamu. Inilah kami Bapa yang datang kepadamu, kami akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, sebelum Encik Fian mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini, Encik Fian akan mengajak adik-adik di rumah kita menyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita ulang lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, ya adik-adik di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu, ibadah online pada saat ini. Encik Fian di sini, Encik Nova di sini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.